Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata mau'idat liman ittaqwa. Ibu-ibu dan Allah, karena usulan membahas kurban Sabtu kemarin otomatis tidak akan ada waktu untuk membuat makalah. Hanya kalau ada usulan judul sejak hari Rabu ya, buat makalah biasanya hari Rabu. Kalau untuk nanti hari Rabu bisa diusulkan, jadi makalahnya bisa sempurna. Saya sebetulnya sudah buat makalah untuk pertemuan hari ini tentang gaul dan ibadah di waktu haid. Karena sekarang usulannya bab kurban, jadi saya simpan aja untuk kapan saja nanti makalah tersebut. Dan bahasan bab kurban itu sudah saya laksanakan di Masjid Al-Falah ini tanggal 15 Juni 2022, jadi tahun yang lalu. Sekarang tanggal 18, jadi beda 3. Tahun 2022 mah 15 Juni tahun 2022. Yaitu tentang hukum kaifiat dan mustahik kurban. Kita lihat hukum kurban an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah, Rasul bersabda, barang siapa yang mempunyai keleluasaan untuk berkorban tapi dia tidak melaksanakan, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi kalau yang tidak berkurban yang diusir, berotong deket-deket. Bongan teu kurban. Jadi makanya berbicara tentang hukum kurban bagi ulama dohiriyah itu mengatakan wajib berkurban itu. Karena kalau dikatakan jangan dekat-dekat musola kami, harus jauh. Jadi jauh dari sunnahnya. Jadi hadis ini ancaman bagi yang memiliki kemampuan membeli hewan. Jadi nisabnya ya memiliki kemampuan membeli kurban. Kemampuan membeli kurban ya sesuai dengan keadaan mereka. Karena kurban itu ada yang 5 juta, domba itu ada yang 3,5 juta, ada yang 2 juta, ada juga yang 1 juta. Di seberang masjid ini kan ada itu Baitul Sholihin. Seberang, saya biasanya dari situ. Karena saya biasanya kurban itu dibagikan di kampung. Ya apalagi sekarang kan kemarin kena gempa gitu. Jadi pada kabupaten, jadi kalau ada yang titip-titip, saya beli di situ dan disembelih oleh saya. Setelah disembelih suruh direcah, dibersihkan ya sampai suku. Tinggal datang ke Cianjur ngabagikan. Itu saya di sana langganan. Jadi kemampuannya ya sesuai kemampuan. Dan di sana sampai ada yang 1 juta itu memenuhi syarat kurban. Kemudian Rasulullah SAW ketika berhaji bersabda, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, atas satu ahli bait tiap tahun
ada yang berkurban. Jadi kurban itu tidak terlalu banyak, tidak perlu banyak-banyak kurban itu. Satu ahli bait, satu. Contohnya saya, suami istri, kemudian anak saya semua sudah nikah, keempat-empatnya, maka kewajiban berkurban saya sebagai satu ahli bait, kemudian anak si cikal, anak kedua, karena mereka sudah berumah tangga. Jadi satu ahli bait itu adalah lamun di Indonesia mah kepala keluarga. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Bagaimana kalau duitnya banyak? Kalau duitnya banyak, man, dimanfaatkan saja untuk sosial. Makanya duitnya banyak bisa membeli seekor sapi gitu. Nggak usah seekor sapi. Karena seekor sapi itu untuk 7 ahlul bait. Satu ahlul bait adalah satu keluarga yang penetapan ahlul bait di kita mah kepala keluarga. Jadi kalau bapak yang istrinya 3, kurbannya harus 3. Ulah istri 3, kurban hiji. Karena kalau istrinya 3 berarti 3 ahlul bait. 3 ahlul bait. Jadi dari satu segi itu ala kulli ahli baitin dan fi kulli amin tiap tahun. Terserah tiap tahunnya eta atas nama siapa saja. Atas nama siapa saja terserah. Seperti saya di majelis taklim, karena istri saya adalah pengurus majelis taklim, mereka punya tabungan di majelis taklim itu untuk berkurban. Jadi saya tidak perlu mikiran kurban lagi tiap tahun karena ada istri saya yang nabung gitu ya tiap bulan, ada yang punya 100 titip, punya 200. So, jadi kan enak gitu kalau gitu. Jadi setiap tahun berkurban ya otomatis ada ya 3,5 juta itu targetnya di sana itu di majelis taklim. Jadi tidak usah memikirkan lagi karena itu sudah ada dananya. Jadi dia ambil, istri saya ngambil dari dana yang saya serahkan kepada dia gunakan untuk kurban. Saya kira itu enak gitu ya, enak dengan tabungan seperti itu. Nah, otomatis tidak berpikir gitu karena sudah ada hancengannya. Kalau di sini di masjid ada majelis taklim, itu bisa saya kira ibu-ibu yang ngurus ya. Karena ala kulli ahli baitin. Kemudian jika mempunyai istri 1, ya cukup 1. Karena kriterianya istri 1 ahlul bait. Kenapa? Karena Rasul begitu. Rasul ketika berkurban dengan menyembelih 1 unta plus 2 ekor kambing. Tahun berikutnya itu menyembelih 1 ekor unta plus 1 kambing. Karena Rasulullah ketika tahun ke-7 ya, istrinya kan 9. Jadi kalau ketika di Mekah makan cuman waktu hijrah, Rasul itu istrinya 2, Aisyah dan Saudah. Sebelumnya 1, Khadijah saja setelah wafat Siti Khadijah. Beliau nikah dengan Saudah yang beda 3 tahun ya usianya dengan Rasul. Kemudian nikah dengan Aisyah. Nah, ketika kurban ketika hijrah beliau istrinya 2. Tapi ketika tahun ke-7 Hijriah istrinya 9, maka beliau berkurban dengan 1 ekor unta plus 2 ekor kambing.
Itu dijadikan dasar keluarga, satu kepala keluarga, satu ahlul bait itu kriterianya sudah berumah tangga atau tadi karena sudah tanggung jawab itu adalah hatta idza balagun nikah itu usia nikah itu bisa usianya, bisa juga karena sudah menikah. Seperti di Indonesia, laki-laki usia nikah itu adalah umur 21. Di Indonesia mah laki-laki teh, perempuan 19. Nah, itu usia nikah. Atau sudah nikah walaupun belum usia. Adapun seperti tadi saya katakan, kalau punya kelebihan harta, maka kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat. Yang bermanfaat itu apa? Bermanfaat sesuai dengan kriteria Quran dan hadis. Man anfaqa nafaqatan fadilah fi sabilillah fasab'umi'ah. Barang siapa yang berinfak dengan napakah kelebihan itu kelebihan dari kewajiban adalah fisabilillah, di jalan Allah, fa bisab'imi'ah, maka itu nilainya 700. Waman anfaqo ala nafsihi au ala ahlihi, tapi kalau dibagikan kepada keluarganya, dimanfaatkan untuk dirinya, au ada maridon, atau menolong orang sakit, au maza adan, atau menolong yang membutuhkan pertolongan, wahya hasanah bi asyri amsalihah, maka itu nilainya 10. Jadi infak itu ada yang 100, ada yang 10, dan ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau yang paling bagus mah ya fisabilillah. Ya. Kemudian menurut Asy-Syafi'i, kurban ini termasuk sunnah kifayah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i ya, dan muakkadah. Seorang suami boleh kurban atas nama istrinya dan atas nama keluarganya, atas nama anaknya kecil, terserah atas nama siapa. Seperti Rasulullah SAW, doha Rasulullah SAW an ajwajihi bil bakor. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurban atas nama istri dengan sapi. Ketika istrinya 7, maka dengan sapi. Ketika 9, ditambah dengan kambing 2. Dan kebetulan tidak ditemukan di zaman Rasul maupun para sahabat kurban atas nama yang meninggal. Tidak ditemukan dalilnya gitu. Kurban atas nama yang meninggal. Jadi Rasul tidak berkurban atas nama Khadijah setelah Khadijah wafat. Atas nama Maimunah wafat. Atau atas nama Zainab binti Uzaimah. Dan istri Rasul yang wafat duluan itu kan Khadijah, Maimunah, dan Zainab binti Uzaimah, Ummul Masakin. Ternyata Rasul tidak pernah berkurban atas nama istri yang meninggal. Selalu Rasul itu kurban atas nama yang masih hidup. Jadi oleh karena itu, kalau ingin agar almarhum mendapat pahala, ya doakan saja. Mundur Pak. Mundur ke paling itu.
Yang menurut yang korek. Kemudian Rasulullah SAW sebagai beliau kata Ma'mar dari Sabit Anas bin Malik itu menghapus kebiasaan penyembelihan karena kematian. Ya. Nah, terus Rasulullah SAW itu menghapus kebiasaan orang yang menyembelih karena kematian. Kan kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, la akra fil Islam. Tidak ada penyembelihan karena kematian dalam Islam. Jadi kalau kurban itu karena yang hidup. Menyediakan hidangan untuk orang mati sehingga dengan penyembelihan ditandaskan minan niyahah termasuk meratap. Kemudian meratap itu cukup berat ya hukumnya. Selanjutnya sekarang mustahid daging kurban. Ini yang diusulkan oleh DKM. Jadi yang kita bahas sekarang adalah bagaimana pengelolaan daging kurban itu. An Salamah bin Al-Aqwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man doha minkum fala yusbihanna ba'da salisah wa baqiya fi baitihi min husyai falamma kana al-amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alta amal madi qala ulu wa at'imu wadahiru fa inna dalikal am kana bin nas jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Dari Salamah bin Al-Aqwa Rasul bersabda, bahwa Rasulullah SAW barang siapa yang berkurban, janganlah kamu menyimpan dagingnya di rumah melebihi 3 hari, walau sedikit. Ini asalnya. Jadi asalnya Rasulullah SAW menganjurkan daging kurban itu dihabiskan sebelum 3 hari. Asalnya. Namun, tatkala tahun berikutnya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masih berlaku ketentuan seperti itu, seperti tahun lalu? Maka Rasul bersabda, tidak. Makanlah, berikanlah, dan simpanlah. Awetkan. Sesungguhnya tahun lalu itu Muslim di masa perang yang menghendaki konsumsi pada saat itu. Jadi hadis ini memansuh hadis-hadis yang menyatakan harus 3 hari. Jadi kalau sekarang daging kurban silahkan makan di sini. Kulu
Siapa yang memakan? Siapa saja yang berkurban, yang mengelola, yang mengurus, yang hadir, dan siapa saja. Fakulu, makan. Jadi begitu disembelih kurban itu, faida wajabat junubuha, fakulu. Kalau sudah disembelih, sudah mati, makanlah. Kemudian waat imu, beri makan orang lain, atimu. Jadi kalau kepada orang lain atimu, kalau kulu makan, atimu beri orang lain makan, atimu. Makanya it'am. Seperti ibadah haji, seperti pernah saya kutip pada waktu yang lalu hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadis riwayat Ahmad yang wafat 241. Haji mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga. Para sahabat bertanya, mal hajjul mabrur, apa haji mabrur itu? Maka Rasul menjawab, it'amut ta'am wa ibsa'us salam wa it'amut ta'am. Ibsa'us salam menyebarluaskan salam, menyebarluaskan perdamaian. Makanya kalau mau ibadah haji, kalau ibadah umroh, datangan itu tetangga teh, abdi teh badai umroh, badai haji. Kalau tuh bisa datangan tetangga, kumpul di rumah, bere dahar. Ya istilah mah mangawe, syukuran, mau disebut Balimatus Safar, terserah. Yang jelas mah, yang penting mah eta. Ibsa'us salam itu bisa menyebarkan kita datang, masyarakat ke tetangga, bisa juga masyarakatnya diundang. Kalau rumahnya sempit jadi masjid aja. Kalau pusing-pusing ya hari Minggu aja waktu pengajian. Waktu pengajian ngomongkeun abdi sekeluarga pada umroh atau pada ibadah haji. Maka it'amut ta'amnya nyadiakeun konsumsi. Kan tinggal KDKM konsumsi hari Minggu yang akan datang saya yang nanggung. Itu it'amut ta'am namanya. Kemudian wadahiru, dan simpan, awetkan. Jadi boleh diawetkan sampai berapa bulan, tidak terbatas. Hanya kan ada kornet sekarang, kornet kurban, ada dendeng, ada kare, apa. Karena dulu mah binas jahdu fa'arad tu antu'inu fiha. Jadi berdasar hadis ini, mustahik kurban itu pertama konsumsi yang berkurban maupun yang tidak berkurban. Kedua disedekahkan, atimu. Ketiga disimpan sebagai persediaan makanan pada hari-hari berikutnya. Jadi daging kurban teh tong diseepkeun sapoe. Kan orang biasa nage 10 atau 20 tusuk sate, ya udah waktu kurban juga sakitu we tong dilebihkeun. Masih ada simpen. Karena kan tidak boleh terlalu banyak ya, apa? Tidak boleh berlebihan makanan sehat. Dan berkaitan dengan kurban, Allah Subhanahu wa taala juga kan berfirman, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fadkurusmallah shawab wa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal muhtar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ini kita garis bawahi. Kurban itu pertama sya'airillah, syiar agama Allah.
Makanya kurban tong susulumputan. Terangkeun si anu DKM nu kurban teh. Karena syiar itu. Kemudian lakum fiha khair. Kurban itu ada kebaikan. Daging itu pasti ada kebaikan. Kan daging. Fadkurusmallah alaiha sawab. Sebut nama Allah. Makanya ketika berkurban, baik yang berkurban, yang tidak berkurban, maupun pengelola, banyak nama Allah. Zikir nama Allah. Mau zikir, mau takbir. Jadi kasetnya kaset zikir, kaset takbir, mangga. Ya, ketika berkurban itu biar mereka ingat kepada Allah. Sawab. Fa idza wajabat junubuha, apabila sudah mati berbanding karena disembelih, fakulu minha, maka makan. Jadi bagus nama kurban teh begitu disembelih itu ada yang langsung dimakan dagingnya. Ya. Ya, makanya kalau menyembelih hewan sopak dagingnya. Diambil setiap hewan teh diambilan dipasah. Makanya kalau urusan kurban mah nggak usah mencari konsumsi lain selain daging kurban. Nggak usah beli ikan, beli ayam, nggak usah. Aku mah tuh teresepen, bohongan. Teresepen daging. Kudu dicari-cari lagi, beli ikan, beli ayam, itu aja. Jadi ya saya daging itu kan gini, kemarin Idul Fitri kan zakat fitri, zakat pembersih fitri karena berbuka. Nah, zakat fitri itu zakatnya dengan makanan pokok yang sifatnya nabati. Maka kurban hewani. Karena kesehatan bagi manusia itu, konsumsi itu nabati dan hewani. Maka anu teresep daging mah eta mah salah we. Kolesterol itu mah belum tentu. Kolesterol mah meureunna eta mah nu dituangna jeroan. Nu dituangna jeroannya. Hari jeroan mah keur anu ngarora we eta mah jeroan. Nu geus kolot mah ulah kolesterol. Ya artinya kan daging itu kan ada yang lemak, ada yang non lemak. Jadi kalau yang kolesterol, yang non lemak dimakannya. Karena di sini ditandaskan fadkurusmallah apa ida wajabat fakulu minha. Jadi konsumsi. Kan ada yang komentar atuh cenah lamun itu mah kurban teh curak-curak di masjid. Ya memang benar. Memang benar curak-curak fakulu minha. Jadi yang berkurban ikutan hadir di masjid bantu. Ya mau mani kurban teh mani ngeunah pisan. Ya maksa teh ngeunah teh itu ikut campur. Ikut gawe gitu. Ikeun ka panitia geus pokona mah mer les kan tidak ikut ya kan mangga sama makan. Jadi sarangan botram. Jadi yang sholat duhur itu nanti di subuhan. Makanya diperbanyak aja masaknya. Jadi kalau kita sholat duhur sekitar 50 orang, ya minimal 50 orang. Hanya sakilo saurang moal meureun.
Wa imul qani'ah. Nah, di sini faida wajabat junubuha. Dan di sini dikatakan faida wajabat junubuha. Jadi ada yang langsung dimakan setelah disembelih itu. Fatimul qani'ah wal mu'tar. Kadzalika sakhornaha lakum. Ditandaskan bahwa kurban itu sakhornaha lakum, menaklukkan. Kami menaklukkan hewan kepadamu. Makanya itu hayati kurban itu kadzalika sakhornaha lakum. Hewan itu menaklukkan, telah ditaklukkan oleh Allah kepada kita. Makanya ulah takut mencite. Ini dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi di dalam hati kita ini Allah telah menaklukkan kepadaku. Makanya kalau saya mah terus terang saja seneng menyembelih itu. Jadi kalau kurban itu ya sapi itu puluhan sapi saya yang menyembelih. Karena yang biasa saya sembelih sapinya kan 2 masjid ya, Al Muhajirin, Baitur Rahim. Biasanya urusan sapi saya yang menyembelih. Di berapa puluh pun. Karena apa? Karena itu ada naluri di dalam diri manusia itu. Yasfikud dima. Yasfikud dima itu mencurahkan, menumpahkan darah. Nah, maka kita tumpahkan darah itu. Ketika disembelih, corkan, itu kepuasan batin. Tumpah darahnya. Dan ternyata yang disembelih menurut Islam, pisaunya tajam, memotong 3 saluran darah, saluran nafas, dan saluran makan. 3 dipotong sekaligus. Menurut 3 profesor di Jerman, setelah dipenelitian, cara menyembelih berdasar syariat Islam itu tidak menimbulkan sakit bagi hewan itu. Jadi sama sekali si hewan itu tidak menimbulkan kesakitan dengan menyembelih secara Islam. Beda dengan di Belanda yang suka dipingsankan. Itu diteliti ternyata 3 kali sakitnya. Ketika disuntik, ketika pingsan, kemudian ketika disembelih itu si darahnya itu tidak nyembur sekaligus. Itu kesakitan kalau yang dipingsankan. Justru tanpa dipingsankan, komo ya nama atau mencatokan sapi itu lalaunan tong disiksa kan dengan cara yang bagus ya. Justru dengan gebru itu sapi itu dibedol dari belakang lalaunan kan. Itu sakhornaha. Ya Allah menaklukkan. Kemudian la'allakum tashkurun. Dan kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Jadi berdasar ayat ini, ayat dan hadis tadi, kurban itu konsumsi. Kemudian al-qani, yaitu yang merasa berkecukupan. Jadi nu berkecukupan juga boleh makan. Yang ketiga al-muqtar, yaitu yang meminta. Kadang-kadang kan yang minta teh ngantri ya. Oh, pagi-pagi di masjid Baitur Rahim, terus ke Baitur Rahmah, terus ke Al-Falah gitu. Itu kan ngantri itu. Itu dikasih aja. Yang antri-antri. Oh, dikasih saja. Makanya ngantongan. Jadi ngantongan daging itu. Jadi siapapun yang ngantri datang kasih. Hanya harus ada sisa di masjid itu, ada yang datang. Sok, datang. Jadi harus sebanyak-banyaknya. Jadi selain untuk yang berkurban,
perbanyak itu. Karena kan banyak itu yang antri itu di Riung Bandung, nggak apa-apa, kasih saja. Karena kan boleh, ya orang miskin mah kadang-kadang makan daging lewat tahun sekali, itu wajar aja diberi. Ngantri kemana-mana wajar aja dikasih oleh kita. Jika yang berkorban itu menitipkan dan mempercayakan pada suatu panitia atau lembaga, maka yang menerima amanah tersebut bertindak sebagai wakil yang berkorban. Dengan demikian berhak memakan panitia itu. Karena dia yang mewakili yang berkorban. Jadi berdasar beberapa ayat dan hadis di atas, mustahik kurban itu pertama yang berkurban. Mustahik yang pertama, karena di situ kulu dan fakulu minha, ini ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua konsumsi di tempat penyembelihan. Ini praktek ini dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya ketika Haji Wada. Setelah menyembelih hewan kurban, sahabat diajak makan daging yang dikorbankan. Summan sorofa ilal manhar fanharu salasan wasiti nabiyadih summa a'to aliyan fanharo ma ghabaro wa asrokahu fi hadihi summa amaro min kulli badnah bibid'atin waju'ilat fi qadrin fatobahtu fatubihat fa'akala min lahmiha wa syariba min marikiha. Kemudian beliau terus ke tempat penyembelihan kurban. Di sana beliau menyembelih 63 hewan kurban dengan tangan dan sisanya diserahkan kepada Ali. Jadi memang kurban tuh penyembelihnya harus ahli. Ulah ku tukang jagal wungkul mencit nama kudu ahli, kudu tahu beribadah. Itu sebagai hewan kurban bersama-sama dengan anggota jamaah yang lain. Kemudian beliau suruh ambil dari setiap hewan kurban itu sebagiannya, lalu menyuruhnya masak di tempat itu, di tempat penyembelihan. Dan kemudian beliau makan dagingnya serta beliau minum kuahnya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Lahir 206, wafat 261. Muslim. Jadi Rasul sendiri masak di tempat penyembelihan. Kemudian itu konsumsi ya, konsumsi di tempat penyembelihan. Yang ketiga, memberi makan pada orang yang menginginkan walau cukup. Yaitu yang antri-antri itu, walaupun mereka berkecukupan. Seperti pada kalimat wa'at imul qani'a, yaitu yang merasa berkecukupan tapi ingin menikmatinya. Iya mah kunaon ai tadi di Baitur Rahim, kemudian di Baitur Rahmah, ayeuna di Al-Falah, hayang ngasaan di Al-Falah. Silakan. Bubur ringan itu. Ringan. Jadi dikasih saja. Fatimul Qani'ah. Kemudian D, memberi makan orang fakir. Tapi fakir miskin apa? Jadi kita sisihkan untuk yang berkorban, untuk dimakan di tempat. Nah, ada fakir, ada miskin di tempat itu, ya kita sisihkan juga kasih. Yang fakir miskin, yang kadang-kadang fakir miskin kan nggak minta-minta mereka. Jadi ngumpet aja di rumah, isin. Nah itu harus kita kasih. Makanya tetangga tetap harus sebagian.
Fatimul Baisal Fakir, atau muhtar yang minta. Kemudian persediaan untuk konsumsi pasca muslim kurban, seperti ditegaskan wadakhiru. Makanya disisakanlah, disimpan di freezer untuk konsumsi pengajian umpamanya, untuk konsumsi pengajian subuh minggu. Nah, itu beberapa hari mah lagi kurban. Makanya kalau saya mah ke rumah itu kan suka ada yang memberi kepala sapi. Saya kepala sapi itu suka saya terima dari manapun, yaitu dibersihkan di tempat pembersihan, disimpan itu untuk konsumsi pengajian. Ibu-ibu itu kan suka ada pengajian di rumah, nah itu konsumsi kepala sapi itu setelah dibersihkan. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suruh makan, nah itu kan kebahagiaan itu teh, kebahagiaan, kesehatan. Jadi bukan untuk dimakan diri sendiri dengan kurduaan di rumah, yaitu untuk rame-rame simpen, diawetkan, konsumsi. Nah, maka persiapannya ibadah kurban tentu saja sejak awal persiapannya. Man aroda ayudhiyah fala yaqlim min adbarihi wala yahlik syai'an min sya'rihi fi asril awal min dzulhijjah. Barang siapa yang mau berkurban, maka jangan potong kuku, jangan cukur bulu sejak awal Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah sekarang belum ya? Sekarang 29. Mungkin tanggal 30, tanggal 1-nya Selasa. Nah, tanggal 1 itu Selasa, sejak hari Selasa. Aina we potong kuku si panjang hari mah. Potong. Nanti sejak tanggal 1 jangan potong kuku. Jangan potong bulu-bulu. Hanya sejak awal. Bahkan di sini dikatakan man ro'a hilala dzulhijjah. Barang siapa yang melihat hilal Dzulhijjah di tanggal 1, wa arada ayudhiyya, dan hendak berkurban, fala ya'khudna min sya'rihi, jangan motong rambut, wala min adbarihi, jangan motong kuku. Kemudian kedua hadis ini menganjurkan agar hendak berkurban itu tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Kemudian anak Abdullah bin Abbas, qala man ahda hajjan haruma alaihi ma yahrumu alal hajj hatta yanharu hadihu. Qala Amrah, qala Aisyah, laisa kama qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah berkata haram potong kuku, haram potong rambut, tapi tegur oleh Aisyah, bukan haram, anjuran tidak potong kuku, tidak potong rambut. Jadi bukan sama dengan ihram, enggak. Itu anjuran ya. Jadi kalau ternyata kukunya potongnya dipotong, ditegur oleh Aisyah ya. Kemudian mempersiapkan sebelum waktunya hewan itu ya tentu saja karena yu'adim sya'airallah. Jadi membeli hewan itu waktu penyembelihan, makanya tadi ibu-ibu mah ada tabungan ya, setahun yang lalu. Jadi terus di waktunya dikeluarkan tabungan tersebut persiapan. Karena min taqwal qulub itu untuk takwa qalb. Dan jangan memanfaatkan hewan yang akan dikurbankan, baik susu, kulit, bulu ataupun tenaganya. Hewan yang sudah disiapkan untuk berkurban jangan dimanfaatkan. Bulunya, tenaganya.
Ya, terus itu. Dan itu bagusnya kan 24 jam ya, 24 jam sebelum disembelih si hewan itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ahli kesehatan. Jadi, makanya kalau kita beli sapi biasanya kan ke tukang, nggak usah menyediakan sapi, datangnya pagi, ya 24 jam. Biarkan puasa itu. Iya, jadi jangan disediakan. Kalau karunya nafsu ya, kudu puasa. Jadi namanya besok disembelih sekitar jam 9, jam 9 jangan dikasih boleh 24 jam itu tidak dikasih makan. Di beresan we 24 jam sebelum beli. Karena apa? Karena kalau dikasih makan, kasih minum, perutnya kenyang, segala macam, banyak memberatkan pada sapi itu. Dan juga kotorannya kan banyak nanti. Itu tertib ya. Dan syarat hewan tentu saja yang sehat. Oleh karena itu hewan yang hendak dijadikan kurban mesti yang mulus, tidak boleh cacat, dan dagingnya dapat dimanfaatkan. Jadi kalau yang disembelih itu apakah sapi ataukah kambing tergantung kesenangan tempat penyembelihan. Waktu penyembelihan kurban tentu setelah sholat Id. Di sini dikatakan la yudahiyana ahadun hatta yusolliya, dengan menyembelih sebelum sholat. Jadi harus setelah sholat Id. Dan di sini juga dikatakan min bahimatul an'am itu ayam mahlumat ya. Min bahimatul an'am aqulu minha wa atimul ba'isal faqir. Kemudian adab yang berkurban ya, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, basmalahnya bukan bismillahirrahmanirrahim ya, bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syafi'i ada sholawat, menghadap kiblat, penyembelih maupun hewan bertakbir, berdoa agar kurban diterima. Tuh Imam Syafi'i. Dan kemudian penyembelih bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi Allahumma taqabbal min si anu. Di bulan disebut. Jadi kalau sapi menyebut Allahumma taqabbal min anu disebutkan 7. Dan yang berkurbannya membaca ini wajah tu wajia billadzi fatara samawati wal ard. Dan yang tidak mampu berkurban, seperti jelaskan bahwa ibadah kurban itu dipersilakan bagi yang mampu. Namun demikian tidak mampu menyediakan hewan bukan berarti meninggalkan perintah lain. Ya, contohnya tetap ara'aita an lam yajid manihah unsa apa adjabiha qala walakin takhud min sya'rika wa taqlimu adfarika wa taqasu saribaka wa tahluqa anaka padalika tamamu udhiyah indallahu azza wajal. Bagaimana yang tidak berkurban tetap melaksanakan setelah musim berkurban tuh jadi cukur bulu, gunting kuku setelah penyembelihan hewan, potong kumis, kemudian kurut bulu kelamin, tetap 1 tahun sekali mah. Ya baik yang berkurban maupun yang tidak tetap dilaksanakan itu mah. Hanya yang berkurban mah tidak boleh secara satu. Kalau bagi yang tidak berkurban, waktunya setelah Idul Adha tetap penyembelihan
setelah penyembelihan potong-potong seperti itu tetap dilaksanakan. Bagaimana kurban dengan betina? Tidak ditemukan larangan kurban dengan hewan betina. Hewan untuk kurban tidak ada bedanya dengan hewan untuk akikah. Yang tidak ditentukan jenis kelaminnya. Rasul bersabda, anil gulam syatan wa anil jariyah syatun. Wala yadurrukum dukronan kunna am inasan. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Tidak jadi madarat apakah hewan yang disembelih itu hewan jantan atau betina. Jadi kalau ada yang nanti nitip kurban ke bapak-bapak di panitia hewan betina, terima aja. Udah usah jantan. Tapi awena tenang. Ubajir kan montok. Gede. Jadi di kita mah kan kebiasaan sebetulnya tidak masalah mau betina mau jalu. Bahkan kalau saya mah suka kadang-kadang sekalian aja pesan betina nu bajir mandul gede dan murah itu hewannya dan dagingnya itu kan lebih bagus gitu. Jadi kenapa di kita itu kebiasaan jantan? Ya, karena kalau betina dikurbankan banyak kan nanti habis turunan. Ya, sama logika sosial, bukan syarat jantan. Di betina itu boleh. Jadi boleh saja hewan yang disembelih itu hewan betina. Itulah yang saya bahas hari ini. Kalau ada pertanyaan, mangga dipersilahkan.